warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sajadah dengan NIM 2241104022002. Saya mahasiswi semester 3 dari kelas 3 PAIE. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qawaidul Fiqh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama yaitu ada pengertian Qawaidul Fiqh, yang kedua perkembangan Qawaidul Fiqh, dan yang ketiga yaitu kaidah-kaidah pokok yang terdapat dalam Qawaidul Fiqh. Pengertian Qawaidul Fiqh. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang berarti aturan atau patokan. Dalam tinjauan terminologi, kaidah mempunyai beberapa arti. Yang pertama, menurut Dr. Ahmad Asy-Syafi'i, beliau menyatakan bahwa kaidah adalah suatu hukum yang bersifat universal atau kulli yang diikuti oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak. Sedangkan menurut pendapat Al-Jurjani Al-Hanafi, beliau mengatakan bahwa kaidah adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili dan diistinbatkan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan. Dari uraian pengertian di atas, baik mengenai qawaid maupun fiqhiyah, maka yang dimaksud dengan qawaid fiqhiyah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam At-Tajuddin Az-Zuhri. Beliau mengatakan bahwa qawaidul fiqhiyah adalah sesuatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyah. Menurut Mustafa Az-Zarqa, qawaidul fiqhiyah ialah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas, berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Kemudian, setelah ini saya akan menjelaskan masa perkembangan Qawaidul Fiqh, yaitu dari masa Rasulullah, sahabat, dan seterusnya. Masa perkembangan Qawaidul Fiqh yaitu terjadi pada masa tabi'in. Pada periode ini adalah masa awal perkembangan fikih, karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa ada masa pendasaran, ini adalah awal dari kecenderungan fikih untuk berada pada wilayah teori. Hal ini berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang menjadikan fikih berada dalam wilayah praktek sebagaimana yang ada pada Nabi. Dengan masuknya fikih pada wilayah teori, banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penalaran terhadap teori dibandingkan hukum fikih yang dihasilkan dari pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya yang disamakan dengan kasus baru. Sehingga fikih tidak hanya mampu menjelaskan persoalan-persoalan waqiah atau aktual, namun lebih dari itu. Di samping itu, juga periode ini merupakan awal perubahan fikih dari sifatnya yang awalnya waqiah atau aktual menjadi nazariyah atau teori. Setelah melewati masa pendasarannya, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan madhab-madhab yang diantaranya adalah madhab yang 4. Yang pertama, madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, dan yang ketiga madhab Syafi'i. Kemudian ada madhab Ahmad. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaan pada akhir abad ke-13. Kemudian ada beberapa periode pembentukan kaidah fikih. Yang pertama pada periode Rasulullah dan sahabat. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu termasuk fikih dan usul fikih. Belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah dalam bentuknya yang praktis seperti yang kita dapat lihat dalam kitab-kitab sekarang ini. Periode kodifikasi seiring dengan perkembangan pemikiran hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih juga mendapat perhatian yang serius dari para ulama sebagai mazhab hukum.
Keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fikih tersebut. Ketiga yaitu periode modern. Pada periode modern, kodifikasi kaidah-kaidah fikih telah dilakukan oleh para ahli, baik secara kelompok maupun individu. Umpamanya di dalam majalah Ahkam Adiyah yang memuat sejumlah 99 kaidah fikih yang mengambil dari kitab Ibnu Nujaim Al-Hadimi secara elektis dan selektif. Kemudian yang ketiga ada kaidah-kaidah pokok dalam qawaidul fiqh. Di sini saya akan menjelaskan 5 kaidah pokok yang terdapat dalam qawaidul fiqh. Sebagian ulama telah mengembalikan segala kaidah kepada 5 kaidah yang mereka pandang sebagai dasar dan sendi bagi segala hukum fikih. 5 kaidah tersebut semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Sebab segala permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kaidah pokok yang 5 tersebut, walaupun masih mustahil atau belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum fatsili. Kemudian Al-Qadli Abu Sa'id mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah mengembalikan seluruh ajaran Imam Syafi'i kepada 4 kaidah, dan ini didukung oleh Al-Sahib Al-Majami yang mengembalikan segala kaidah itu kepada 4 saja, yaitu keyakinan itu tidak dapat dikalahkan oleh keraguan. Kemudian yang kedua yaitu kesukaran dapat menarik kemudahan, dan yang ketiga kemudaratan harus dilenyapkan. Lalu kaidah yang keempat ada adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Al-Qadli Husain berpendapat bahwa kaidah yang dipandang induk itu ada 5 yang disebut paca kaidah. Begitu pula sebagian ahli ilmu golongan mutaakhirin, mereka menambahkan dari 4 kaidah di atas dengan 1 kaidah lagi, sehingga menjadi 5 kaidah, yakni segala urusan tergantung kepada tujuannya. Penjelasan kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama yaitu segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Yang pertama ada dasar-dasar pengambilan dari kaidah tersebut. Quran Surat Al-Maidah ayat 145, yang berarti sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan memberikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pula pahala akhirat, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian dasar yang diambil yang kedua yaitu dari surat Al-Bayyinah ayat kelima, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Selain mengambil dari ayat Al-Quran, dasar kaidah ini juga mengambil dari suatu hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Umar bin Khattab, yang berarti sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seorang itu hanyalah apa yang ia niati. Kemudian kaidah yang kedua yaitu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini didasarkan dari pengambilan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara buang anginnya atau mencium baunya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan dari Abu. Ya, kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu ragu dalam sholatnya, maka buanglah keraguan dan condongan kepada kepastian. Apabila telah yakin sholatnya, maka segeralah melakukan sujud sahwi 2 kali. Maka jika sholatnya sempurna, rakaat yang diulanginya tadi dan 2 kali sujud yang dilakukannya terhitung sebagai sunnah. Akan tetapi jika rakaat sholatnya kurang, maka rakaat yang belum dilakukannya terhitung sempurna sholatnya, dan 2 kali sujud yang dilakukan tadi untuk menjauhkan dari godaan syaitan. Imam An-Nawawi berkomentar terhadap hadis di atas. Hadis ini adalah pokok dari syariat Islam, sebuah pondasi kuat dari tegaknya kaidah-kaidah fikih.
Maksudnya adalah segala sesuatu yang diberi beban hukum atas dasar keberlangsungannya dengan menggunakan pokok-pokok ajaran Islam secara yakin dan pasti serta tidak ada keraguan yang mengganggu pikirannya. Dari hadis di atas tersurat adanya seseorang yang yakin dia dalam keadaan suci, akan tetapi terdetik dalam hatinya keraguan, dia berhadas. Maka yang diunggulkan adalah dia masih dalam keadaan bersuci sampai datang bukti yang menyebabkan dia sudah berhadas. Itulah komentar dari Imam An-Nawawi terhadap hadis tersebut. Kemudian yaitu kaidah yang ketiga yaitu kesukaran dapat menarik kepada kemudahan. Dasar-dasar pengambilan kaidah ini berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama, kaidah ini didasarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setelah itu, dasar pengambilan kaidah ini dari hadis Bukhari dari Abu Hurairah yang berarti agama itu adalah mudah. Agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar-benar benar dan mudah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari dari Anas yaitu artinya memudahkanlah dan jangan mempersulit. Kemudian kaidah keempat yaitu kemudaratan harus dilenyapkan. Dasar-dasar pengambilan kaidah tersebut yaitu dari hadis maupun dari Al-Quran. Dasar kaidah ini yang berasal dari hadis yaitu dari hadis riwayat Malik Ibnu Majah dan Abu Daruqutni yang berarti tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam. Hadis riwayat Malik Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Kemudian yaitu ada kaidah kelima. Kaidah yang kelima yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Dasar-dasar pengambilannya ini diambil dari hadis yang berarti dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Menurut As-Suyuti, seperti dikutip Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kata al-uruf pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud di sini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika al-uruf diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbab al-nuzulnya, di mana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar. Sedangkan Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazbi menyatakan, sangat mungkin kaidah al-adalah muhakamah ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115 yang artinya yaitu barang siapa menentang Rasulullah setelah datang petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 155. Al-Jarhazbi berargumen, kata sabil adalah sinonim dengan torik yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti sama, yaitu jalan. Dengan demikian, sabil al-mukmin di sini dapat dijawantahkan sebagai sesuatu yang diyakini sebagai etika dengan norma yang baik dalam pandangan kaum muslim, serta sudah menjadi langganan budaya sehari-hari mereka. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah ukuran berat ahli Makkah, sedangkan ukuran isti yang dipakai adalah ukuran isti ahli Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Ukuran berat atau timbangan yang dipakai adalah timbangan ahli Makkah karena kebiasaan penduduk Makkah adalah pedagang, sedangkan ukuran kapasitas atau isi yang digunakan adalah yang biasa digunakan oleh penduduk Madinah karena kebanyakan mereka bergerak di bidang pertanian. Maksudnya, apabila terjadi persengketaan, maka ukuran tersebut yang dipakai pada zaman Nabi. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Mas'ud yang artinya apa yang dipandang baik oleh orang Islam maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat dari Abi Mas'ud. Kemudian saya akan menjelaskan contoh dari 5 kaidah-kaidah tersebut. Yang pertama, kaidah
Semua perbuatan tergantung niatnya. Maksud kaidah ini adalah setiap perbuatan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun antara sesama makhluk, ditentukan oleh niat dan tujuan dilakukannya. Dalam ibadah yang kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla, niat adalah rukun sehingga menentukan sah tidaknya suatu amal, sedangkan perbuatan yang kaitannya dengan sesama makhluk seperti muamalah, munakahah atau pernikahan, jinayah atau tindak pidana, niat merupakan penentu apakah perbuatan tersebut mempunyai nilai ibadah atau sebaliknya, dan apakah perbuatan yang membawa dosa atau tidak. Niat juga merupakan pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, seperti ibadah yang fardu dan yang sunnah. Demikian juga merupakan pembeda antara ibadah atau sekedar amal kebiasaan. Ini semua yang membedakan adalah niat, dan niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Dan yang kedua yaitu ada kaidah keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan. Contoh penerapan dari kaidah kedua yaitu ketika seseorang telah berwudu kemudian datang keraguan apakah ia telah berhadas, maka dalam hal ini ditetapkan yang telah diyakini yakni masih ada wudu dan belum berhadas. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu ada kesulitan mendatangkan kemudahan, dan contohnya yaitu ketika berpergian seseorang boleh mengqashar atau mengurangi jumlah rakaat yang awalnya dari 4 menjadi 2, boleh berbuka, boleh mengusap khuf lebih dari sehari semalam dan sebagainya. Dan ketika sakit kita boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Ketika tidak sanggup berdiri boleh tayamum. Ketika berbahaya menggunakan air, boleh berbuka puasa dan sebagainya. Ketika lupa, kita bebas dari dosa karena lupa seperti makan pada waktu puasa Ramadan, atau salam sebelum selesai sholat kemudian berbicara dengan sengaja karena mengira sholatnya telah selesai, maka dia tidak batal sholatnya. Kemudian ketika kita terpaksa atau darurat, seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan agar dirinya tidak binasa. Dan kemudian ketika jahil atau tidak tahu, seperti berbicara ketika sholat karena tidak tahu hukumnya, maka sholatnya tidak batal. Kemudian ketika kita sulit atau amul balwa, keadaan yang sulit dihindari, seperti sholat terkena najis yang sudah dihindari, adanya kotoran burung yang tersebar di masjid dan lain sebagainya. Kemudian yaitu kaidah keempat yaitu bahaya harus disingkirkan. Contoh penerapan dari kaidah ini adalah dalam masalah muamalah, diperbolehkan mengembalikan barang yang telah dibeli jika ternyata ada cacat. Demikian pula dalam transaksi jual beli karena terdapat perbedaan sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati atau disyariatkan. Hajar atau mencegah melakukan transaksi pada harta bagi orang yang safih atau dungu atau kurang akal, anak yatim yang belum cerdas, atau orang-orang yang hilang akalnya. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan-ketentuan tersebut adalah menghindarkan sejauh mungkin madharat atau bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu kaidah adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Contoh penerapan dari kaidah ini yaitu tentang usia haid dan balik, batas minimal darah haid dan nifas, lamanya jeda dan yang bertentangan dengan mualah atau berurutan dalam wudhu, banyaknya gerakan menurut adat yang dianggap membatalkan sholat dan sebagainya. Demikian adalah penjelasan dari pengertian qawaidul fiqhiyah, kemudian sejarahnya dan contoh-contoh kaidah dari qawaidul fiqhiyah tersebut. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.